Selamat sore teman-teman, selamat sore Bapak. Saya Sifu Febria dengan NIM 202407006 sebagai moderator dari kelompok 4. Sebelum kami membahas mengenai UMKM kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya akan mempersilahkan anggota saya untuk memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Vinda Fionita Manik, NIM 202407036 sebagai presentator pertama. Perkenalkan, saya Elvida Teresia Simarmata dengan NIM 202407004 sebagai penutup. Perkenalkan, nama saya Debbie Anastasia Biristupu dengan NIM 202407050 dengan presentator kedua. Baiklah, itulah anggota-anggota dari kelompok kami. Jadi sebelumnya di dua minggu yang lalu kita sudah membahas berbagai hal yang berkaitan dengan UMKM. Jadi untuk mengingat kembali bahwa UMKM tersebut sudah tertuang dalam UU nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi pemerintah sendiri telah menetapkan pengertian UMKM itu sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM lazimnya dilakukan dengan batasan omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Jadi di slide-slide berikutnya itu adalah pembahasan dan pengenalan mengenai usaha yang kami jalankan sebagai keputusan kami dalam menjalankan UMKM tersebut. Kepada penyaji pertama, Vinda dipersilakan untuk menjelaskannya. UMKM kuliner makanan kemasan. Pada usaha ini, kami memutuskan untuk menjalankan UMKM di bidang kuliner, tepatnya pada produksi makanan kemasan. Sebelum masuk ke slide berikutnya, pasti teman-teman akan bertanya-tanya mengenai apa yang kami jual, usaha seperti apa yang dijalankan, bagaimana prosesnya, dan pertanyaan lain yang mungkin timbul. Maka dengan itu, kami akan menjelaskan melalui slide berikutnya. Dalam pengenalan usaha ini, kami mulai dari pertanyaan what atau apa. Jadi dalam hal ini, kami menjalankan UMKM di bidang kuliner dalam bentuk makanan kemasan. Apa saja itu? Makanan ini tepatnya berupa makanan kering maupun frozen food yang dapat dikonsumsi dengan praktis dan disajikan dengan berbagai varian rasa yang sesuai dengan lidah orang Indonesia. Kemudian apa produk yang kami produksi dan dijual? Dalam usaha ini, kami memilih dua konsep, yaitu memiliki berbagai varian rasa seperti manis, pedas, dan original. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada varian rasa baru yang bisa saja sesuai dengan rekomendasi daripada customer. Yang kedua adalah berbagai bentuk kemasan yang menarik dan tentunya ramah lingkungan. Alasan kami memilih ini agar kemasan tersebut bisa digunakan kembali dan mengurangi sampah plastik dan dapat juga menggunakan bahan yang mudah diurai. Nah, ini adalah beberapa produk yang kami jual, seperti makaroni, abon di set box, dan bakso pentol. Selanjutnya adalah why. Kenapa kami memilih usaha ini untuk diproduksi? Memilih usaha dan menentukan produk ini karena adanya peluang besar untuk dapat diterima oleh konsumen, karena berupa produk yang praktis sebagai makanan yang dapat disajikan dan dimakan langsung tanpa harus dimasak kembali. Selain itu, dalam pandemi seperti ini, produk makanan kemasan meningkat. Hal ini dikarenakan adanya kegiatan terbatas di luar rumah, sehingga tak jarang konsumen malas untuk pergi keluar, hanya membeli makanan saja. Dengan demikian akan memudahkan konsumen tetap bisa membeli makanan secara online tanpa takut makanan tersebut basi sehingga terjamin rasanya tidak berubah. Kemudian, siapa atau hal apa yang dijadikan target untuk menyalurkan usaha ini? Who, what, and where. Untuk siapanya, kami menunjukkan pada kaum milenial, khususnya pencinta kuliner dan pastinya orang-orang sekitar toko yang dapat menjadi peluang untuk memasarkan produk ini. Lalu di mana kami memasarkannya? Selain di toko sendiri, dapat saja bergabung di food court dan media sosial. Dalam pengelolaan media sosial bertujuan untuk menjangkau masyarakat luas, untuk mengenal produk kami, serta hal apa yang menjadi target juga adalah bekerja sama dengan outlet atau kafe atau tempat makan yang menyediakan makanan sampingan. Untuk how, bagaimana estimasi kuliner ini di masa pandemi? Tentunya dalam memutuskan usaha ini dengan pandangan masa sekarang dan masa depan yang memiliki kebiasaan baru setelah adanya pandemi. Maka, kami berusaha untuk memanfaatkan media online dalam mempromosikan usaha kami agar lebih luas jangkauan konsumennya, sehingga dapat diperkirakan makanan ini tidak asing di telinga konsumen.
Karena dengan adanya kesibukan dan sela waktu kosong di rumah saja, meningkatkan pola konsumsi yang berbeda. Karena konsumen akan memilih pembelian bahan makanan mentah maupun yang dapat disimpan, serta peningkatan penggunaan jasa delivery. Dari pembahasan kami sebelumnya, terdapat referensi yang kami peroleh dari dosen program studi teknologi pangan, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Al-Azhar Indonesia. Nafisa Eka Putri mengatakan bahwa selain membeli bahan mentah atau makanan yang dapat disimpan, konsumen juga semakin banyak memanfaatkan jasa pesan antar atau delivery order untuk memesan makanan. Hal ini dilakukan dengan tujuan mengurangi kontak fisik dengan orang lain. Maka dari itu, tidak banyak konsumen yang terlihat makan di restoran dan kafe atau dine-in. Dari keputusan kami mengelola usaha ini, kami juga mempertimbangkan kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah 1. Memiliki cita rasa yang beragam. 2. Packaging menarik. 3. Tidak mudah basi dan rasa terjamin tidak berubah saat pengiriman. 4. Tersedia di toko online. 5. Harga terjangkau. Dan kekurangannya adalah 1. Tambahan harga untuk pengiriman jarak jauh. 2. Memiliki banyak pesaing. 3. Pemasukan yang tidak menentu. Sekian dari pemaparan kami terkait UMKM kuliner. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh tinggalkan jejak di kolom komentar ya. Dan apabila di dalam penyampaian kami ada kesalahan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, sampai jumpa.